Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Widi Rizka Renaningrum MPD selaku dosen pengampu konseling multikultural. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang fungsi, tujuan konseling lintas budaya dan model konseling lintas budaya. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, user Ali dengan NPM 1811080166 selaku moderator, dan juga saudari Anna Zakia Ulil Uliyah dengan NPM 1811080220 dan saudari Dia Permatasari 1811080211. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu terkait tentang pengertian dari konseling lintas budaya. Jadi, konseling lintas budaya itu merupakan hubungan konseling yang berbeda budaya pada konselor dengan konselinya. Serta dalam pandangan Rendon tahun 1992, perbedaan budaya terjadi pada ras dan etnik yang sama ataupun yang berbeda. Konseling lintas budaya adalah hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas yang hubungannya dengan konseling yang melibatkan kelompok konselor dan konseli yang secara rasial dan etniknya sama tetapi memiliki perbedaan budaya yang berbeda, yang dikarenakan oleh variabel dan faktor-faktor tertentu, yaitu antara lain faktor sosioekonomik dan usia menurut Atkinson, Morton, dan Sue 1989. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Diah. Kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Yusar. Di sini saya akan membahas yaitu tentang fungsi dan tujuan konseling lintas budaya. Yang akan pertama saya jelaskan yaitu fungsi konseling lintas budaya, yaitu memahami dampak yang mungkin terjadi dari perbedaan budaya ini, pengetahuan mereka tentang perbedaan komunikasi, bagaimana gaya komunikasi, ini mungkin akan menimbulkan perselisihan atau membantu perkembangan dalam proses konseling pada klien. Konselor pun berusaha memelihara dan mengembangkan potensi-potensi dari diri klien, khususnya kesadaran terhadap keragaman budaya, sehingga akan dapat lebih menghargai agama, keyakinan, dan nilai yang dimiliki oleh orang lain, termasuk atribut yang akan mempengaruhi pandangan seseorang. Selain itu, konseling lintas budaya berfungsi membantu seorang konselor dalam melakukan pendekatan sesuai dengan keragaman budaya dalam melaksanakan konseling. Selanjutnya yaitu tujuan konseling lintas budaya, yaitu agar konselor dapat menyadari keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan klien, sehingga dapat menghargai perbedaan dan dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada di dirinya dan klien dalam bentuk ras, etik, kebudayaan, dan kepercayaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh saudari Diah, yaitu model dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, ada model berpusat pada budaya. Fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini, penemuan dan pemahaman konselor terhadap konseling dan akar budaya menjadi sangat penting. Dengan cara ini mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing. Yang kedua ada model integratif. Yang menjadi kunci keberhasilan konseling ini adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman-pengalaman budaya tradisional sebagai sumber perkembangan pribadi. Budaya tradisional yang dimaksud adalah segala pengalaman yang memfasilitasi individu berkembang baik dengan disadari ataupun tidak. Yang ketiga itu ada model etnomodikal. Model ini merupakan
alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Pada model ini, menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan 9 model dimensional sebagai kerangka pikirnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada materi kita. Apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.